Asal-usul rumah Belanda Cilenggang gimana, Bang? Asal-usulnya yaitu bangunan sejarah yang menyimpan banyak cerita. Era penjajahan Belanda, Cilenggang Tangsel itu kesorot dengan nama rumah Belanda 1891 Cilenggang. Dinamai demikian karena berdasarkan tahun yang dianggap waktu pembangunan rumah Belanda itu, walaupun muncul beragam versi terkait waktu pembangunannya. Meski sudah berusia 130 tahun, bangunan tembok rumah Belanda 1891 Cilenggang masih sangat kokoh. Diperkirakan luas bangunannya masing-masing total 700 meter persegi. Di dalam terdapat sejumlah kamar dan ruang rapat. Pintu cukup tingkat sekitar 3 meter dan jendela sekira 2 meter. Baik tembok luar dan dalam diselimuti cat warna krim. Sulaiman, ketua RT setempat, sekaligus sukarelawan yang merawat rumah Belanda 1851 Cilenggang, bercerita dua bangunan itu dahulu merupakan rumah dari salah seorang pejabat yang disebut Demang. Demang merupakan pejabat yang berwenang mengolah perkebunan. Rumah itu dibangun sering dengan perkebunan lahan pertanian di kawasan Cilenggang, Serpong oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, rumah Belanda diisi oleh pejabat tinggi, Demang atau setingkat kepala dinas katanya kepada Sulaiman menerangkan pembangunan perkebunan itu diperkirakan dilakukan pada tahun 18-an. Saat itu luas perkebunan mencapai 150 hektar. Saat itu karet dan tebu jadi komoditi besar. Tetapi dari cerita orang tuanya, selain rumah bangunan tersebut sering dijadikan tempat rapat dan menggelar pesta pejabat. Selain rumah-rumah Belanda itu, dahulu lanjut Sulaiman terdapat satu gedung direktur perkebunan yang cukup megah. Bentuknya seperti gedung istana negara. Saat ini sayangnya kini gedung tersebut sudah rata dengan tanah. Bang, mitos noni Belanda itu kayak gimana ya, Bang? Mitos noni Belanda di sisi lain sebagai bangunan tua yang sudah kosong lama juga menyimpan kisah mitos yang dialami warga sekitar, terutama Sulaiman. Menurutnya setiap malam Selasa dirinya mendengar suara ramai dari dua rumah Belanda itu, seperti sedang ada rapat atau pesta. Bahkan dia sering melihat noni Belanda yang diduga pemilik rumah tua itu beraktivitas di sekitar rumah. Setiap malam Selasa itu suasananya ramai. Biasanya sekira jam 2 malam pernah saya mencoba lihat langsung, cuma ada suara ramai saja. Setelah saya masuk, langsung ada angin seolah keluar. Genteng pada jatuh, katanya usai membersihkan rumputan di sekitar rumah tua itu. Kadang ada juga noni Belanda, pakaiannya ya seperti orang dulu. Wajahnya sudah agak tua, tapi saya sih nggak mau ikut campur. Urusan masing-masing sudah beda alam. Sambungnya sambil menunjukkan lokasi kemunculan noni Belanda pemilik rumah. Terima kasih Bang atas informasi dan juga sejarah tentang rumah Belanda dan juga asal-usul mengenai noni Belanda. Ya Bang, sama-sama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan